Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dalam acara sosialisasi program penanggulangan gangguan penglihatan low vision bagi pemangku kepentingan di Kota Batu. Diselenggarakan hari ini Kamis 25 November 2021 bertempat di ruang pertemuan Puskesmas Batu. Agar acara ini dapat berlangsung dengan hikmat, sebelumnya marilah kita berdoa berdasarkan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Yang terhormat Dr. Gigi Kartika Trisulandari selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu. Yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, Dr. Farida, Ibu Wariin dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Nanda Wahyu Anandita, SPMK, Ibu Evi Tarigan, dan juga Kepala Seksi kami, Ibu Sri Kusrini, serta Bapak Ibu tamu undangan yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat kesehatan, kesempatan yang luar biasa, pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu kepada Ibu Dr. Kartika, disilakan. Terima kasih Mbak Dep. Ini staf kami semua multitasking, jadi selain mengerjakan pekerjaan kantor harus bisa entertainment juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Evi dari Yayasan Layak, selamat datang Bu. Sugeng Rawuh di Kota Wisata Batu yang indah dan sejuk. Sayangnya nggak nonton di sini Bu. Kalau ada acara di sini, harusnya ini di Batu Bu. Besok nanti kalau acara di Batu, ini di Batu ya Bu. Selain menikmati pemandangan yang sangat indah, udara dan sejuk, untuk meningkatkan ekonomi dan pariwisata kami Bu. Karena kami kota wisata, jadi semua kami harus mempromosikan wisata kami. Dan kalau pulang dari sini, nanti setelah acara jangan langsung balik hotel Bu. Mungkin beberapa tempat bisa dilihat. Kita punya wahana baru Bu, Baloga, Batu Love Garden. Jadi bunga-bunganya sangat cantik-cantik di sana, supaya nanti kembali lagi bawa rombongan Bu, tapi tentunya dengan prokes dan wisata yang aman. Dr. Nanda matur nuwun rawuhnya. Saya kalau dengar gelarnya sudah langsung minder mendadak Dok. Bu Wari dari Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi dan timnya, kemudian undangan sekalian teman-teman rumah sakit dari Puskesmas, ini ada dari Pertuni Batu, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, matur nuwun rawuhnya, karena dari undangannya aja kita pasti bertanya-tanya. Kayaknya saya pun juga masih nggak familiar Bu. Jadi tadi pagi saya menyempatkan diri belajar dulu dong. Apa sih low vision itu gitu. Karena kayaknya ini bukan istilah yang sering kita dengar gitu ya. Jadi ini ternyata low vision ini sebuah penyakit, termasuk penyakit ya, itu salah satu diagnosa ya, kondisi ya, yang selama ini mungkin ketika ada ketajaman penglihatan yang rendah, kita sudah menganggapnya sebagai kebutaan. Nah ini yang kita sama-sama alhamdulillah hari ini bisa hadir pakar-pakarnya untuk kita di Kota Batu, kita bisa tahu, karena ini masih sosialisasi gitu ya Bu Dok. Nah nanti mungkin ke depan harusnya dilanjutkan dengan teknisnya gitu ya, paling tidak deteksi dini, apalagi untuk kami teman-teman yang di Puskesmas ini selaku pengelola program yang seringkali turun ke masyarakat.
juga dari Dinas Pendidikan maupun Dinas Sosial yang mempunyai tanggung jawab kepada terutama yang paling banyak ternyata di bawah 15 tahun ya dok. Kalau nggak salah baca tadi pagi 70 juta anak di bawah 15 tahun di Indonesia yang menderita low vision, dan ini tidak semua bisa dideteksi. Bahkan bagaimana mau diterapi kalau deteksinya aja kita nggak dapatin. Nah kalau teman-teman dokter spesialis mata ini kan adanya di rumah sakit, yang mereka kalau nggak ada pasien datang ya nggak akan menemukan. Tetapi ujung tombaknya teman-teman di puskesmas, teman-teman di institusi pendidikan, teman-teman di dinas sosial, inilah yang kami berharap dengan nanti setelah sosialisasi bisa paham, tahu, lebih aware. Nah ini yang nantinya akan ditindaklanjuti, yang nanti harus tentunya penegakan diagnosanya dari teman-teman dokter spesialis mata. Ini yang kolaborasi yang kami dari Dinas Kesehatan sangat berterima kasih dan berharap kedepannya kita tidak selesai di sini. Karena kalau kita melihat anak-anak dengan low vision tentunya aktivitasnya semua terhambat, terutama nanti pendidikannya bagaimana, ini tentunya ke depan akan mempengaruhi kualitas maupun produktivitas dari generasi selanjutnya. Jadi saya rasa ini adalah tugas kita semua untuk memastikan, terutama di Kota Batu ya, karena kota kita ini kecil dan jangkauan kita ini mudah, nggak ada daerah yang sulit. Kita bilang paling jauh di sini ada desa namanya Berau, Bu. Tapi juga bisa dijangkau kendaraan, meskipun sulit hanya cukup satu kendaraan, tapi bisa. Nah, saya rasa ini adalah hal yang menguntungkan kita untuk kita bisa mencari, terutama teman-teman yang di puskesmas, bisa melakukan screening awal sehingga bisa segera ditindaklanjuti. Sekali lagi harapan kita karena permasalahan penglihatan ini merupakan awal dari permasalahan yang lain gitu. Jadi kalau sudah biasanya penglihatannya kurang jelas, belajarnya sudah malas, pasti kognitifnya terganggu. Makan pun jadi mungkin tidak berselera ya Bu. Kalau kita lihat foto makanan terus pengen ini pengen itu, lihat ini, itu mungkin jadi juga mengganggu, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pertumbuhannya. Nah dari demikian dari awal seperti itulah Bapak Ibu sekalian, tentunya kita akan punya semangat yang lebih ketika kita bagaimana caranya kita bisa mendeteksi, menemukan sejak awal, terutama pada kasus yang anak-anak, karena jalan hidup mereka ini masih panjang gitu, masih banyak hal-hal yang harus hak mereka yang harus mereka dapatkan. Jangan sampai karena ketidaktahuan kita, ketidakpedulian kita itu membuat mereka tidak bisa mendapatkan haknya secara baik. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, perlu saya menyempatkan diri, karena menurut saya ini alhamdulillah, terima kasih Batu dijadikan lokus gitu ya Bu. Karena kayaknya nggak semua ya Bu, nggak semua yang jadi ini saya harap teman-teman ini bisa memanfaatkan benar-benar gitu. Dokter Nanda itu pun saya yakin jadwalnya itu nggak mudah gitu, dan beliau bisa rawuh sendiri. Jadi ini merupakan penghormatan buat kita ya, kita bisa menjadi lokus untuk dilakukan kegiatan ini, karena saya yakin ketika ini nanti sudah kita lakukan, jejaring kita sudah bisa kita bentuk, jika ada satu dan lain hal pastinya kita bisa berkomunikasi gitu ya Bu, dan Batu bisa jadi prioritas. Jadi ke depan meskipun kalau kita lihat angka untuk masalah penglihatan ini kita cukup kecil Bu ya. Ini nggak tahu memang bagus semua karena kita banyak sayur, buah, saking suburnya Kota Batu, atau nggak ditemukan Bu. Nah ini loh yang saya khawatirnya ini, karena nggak ditemukan sama teman-teman. Jadi laporannya ini kecil-kecil aja. Nah mudah-mudahan dengan sosialisasi ini, semangat dari teman-teman ini jadi lebih tinggi, kepedulian kita jadi lebih tinggi, dan tujuan kita untuk menyiapkan anak-anak, terutama anak-anak Kota Batu, bisa mendapatkan haknya dengan lebih baik, dan ke depan produktivitas maupun kualitas generasi mudanya
lebih bisa kita capai dengan maksimal. Saya rasa itu karena nanti narasumbernya ada 3, jadi ini sambil silir-silir nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan ini kan usianya semua pemuda kan kalau kategori WHO, jadi nggak masuk angin Bu ya. Karena biasanya kalau kena angin terus nanti bentar lagi aromanya kayu putih gitu. Parfumnya udah ganti. Tapi saya rasa dengan udara yang nyaman, Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan bersemangat. Dan mohon izin saya tidak bisa mengikuti Bu, karena kebetulan hari ini ada kegiatan Dinas Pariwisata dengan pengelola desa wisata. Karena kita juga persiapan untuk menyambut tamu-tamu, meskipun kemarin kita pada saat selesai puncak yang ketiga itu bulan Agustus September kita sudah mulai turun, meskipun level kita masih 3, kalau itu sudah rasanya sudah macet di mana-mana. Rasanya orang itu sudah nggak tahan pengen merasakan kesejukan Batu. Jadi perlu kiranya kami dari Dinas Kesehatan juga mempersiapkan teman-teman di sektor pariwisata untuk tetap melakukan kegiatan aktivitas pariwisatanya dengan aman. Kita berharapnya prediksi gelombang ketiga itu hanya sekedar wacana, jadi tidak terjadi gelombang ketiga. Jadi nanti sebelum diberlakukan PPKM level 3, karena rencananya sudah ada Inmendagrinya tanggal 24 Desember sampai 2 Januari akan diberlakukan PPKM level 3, artinya pembatasan diperketat. Kami yakin para wisatawan sudah curiga dan Batu ini adalah salah satu objeknya. Jadi tugas kami juga salah satunya adalah seperti itu. Bagaimana teman-teman ini juga bisa memastikan wisatawan yang datang sehat, para pelakunya juga yang di sini juga tetap sehat. Saya kira itu. Sekali lagi matur nuwun atas routingnya baik dari Layak, dari RSSA dan dari Dinas Kesehatan Provinsi serta kerawuhan Bapak Ibu semua. Saya rasa ini adalah bentuk dari niatan kita untuk kita membawa Kota Batu menjadi semakin baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Layanan memperbarui elipsis. Berhenti merekam tombol. Karena Kepala Dinas sebentar lagi akan meninggalkan tempat, sebelumnya atas permintaan dari narasumber kita melakukan foto bersama. Berhenti merekam tombol. Bapak Ibu peserta mohon ke anak sekolah. Nah ke depan, oke, apa yang terjawab pemandangan gitu ya, terserah. Kita mulai sambil kedip-kedipkan mata. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 sampai kecil-kecil ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kira-kira itulah caranya kita mencegah. Dan ini yang sekarang ini mau dipromosikan dari Kementerian 2020. Untuk pendengaran setelah 6 memakai headset 6 menit ya. Jangan banyak-banyak, terus sehari nempel di sini, jangan. Nanti kelainan telinganya waktu tua, waktu perbikusis dia lebih cepat. Jadi 60 menit aja makanya, dan jangan tinggi-tinggi, 60% saja dari volumenya. Itu mengamankan telinga kita. Ini promosi ini saya mintakan juga ke KS. Anak-anak yang biasanya sekarang nge-game seharian juga nempel terus. Itu ya. Terima kasih. Tidak, saya buka pertanyaan dulu, nanti kita langsung 3, baru kita pertanyaan dan
berkolaborasi, koordinasi yang untuk low vision. Itu ya. Kita lanjut paparan dari Dr. Nanda, dipersilakan. Terima kasih Bu Ari. Caranya sangat menarik sekali. Sebelumnya saya jadi kolega saya Dr. Lina. Terus saya kalau misalkan ada pasien dari Batu dan saya kenalan, kita saling tukar informasi biasanya. Terima kasih Dr. Lina. Dan saya izin menyapa Pak Surya Bu. Pak Surya. Oke. Mungkin kita ketemu di kantor Perdewi Kampus. Betul sekali, Bu. Ya. Oke. Kebetulan kita berdua foto berdua ya. Betul, iya Bu. Mungkin sebelumnya sebelum saya memulai materi dan mengenal apa itu low vision, justru sebetulnya narasumber yang paling akrab adalah Pak Surya. Mungkin Pak Surya bisa menceritakan selama ini. Kembali, Pak Surya ya, silakan. Pak sharing ya, karena mungkin kita kan amanahnya misinya kita kan untuk memperkenalkan low vision itu apa sih? Karena selama ini kan ngertinya buta sama awas. Nah, low vision ini posisinya udah di tengah-tengah, masih awas tapi terbatas. Dimana semua usaha sudah dilakukan tapi terbatas. Jadi bukan gelap total tapi masih ada penglihatan cuma terbatas. Saya izin tanya Pak Surya, batas jarak pandang Pak Surya kurang lebih berapa ini Pak Surya? Saya total sekarang Bu. Tapi total tidak gelap, dan karena saya penyebabnya katarak. Jadi berkabut semua, warnanya udah putih semua. Jadi Tapi benda saya tidak lihat. jadi seperti berkabut semua. Betul. Jadi bisa kita bayangkan. Kabutnya begitu tebalnya. Ya, seperti kita jalan berasap berkabut ya Pak Betul. Surya ya. Terus kan masalahnya di kita ini masyarakat mungkin bahkan fasilitas umum belum semuanya mendukung kehidupan daily activity low vision. Seperti Pak Surya mungkin bisa cerita kendalanya waktu di fasilitas umum, apa misalnya jalan di trotoar atau di stasiun atau mall. Bisa aja nih. Ya itu depannya Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh jajaran Dinas Kesehatan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Persatuan Dokter Mata Indonesia. Kami sudah 3 tahun ini kami selalu berkolaborasi tanpa batas dengan Perdami Malang Raya. Assalamualaikum. Tingkat baterai 80%. Yang memberikan kami sembako dan maupun dalam kegiatan-kegiatan yang lain ya. Bahkan untuk sebulan yang lalu, 3 minggu yang lalu kami mendapat bantuan wastafel portable untuk teman-teman tunanetra di Kota Batu ini yang sebagai pencari nafkahnya adalah sebagian besar adalah pemijat tunanetra. Mohon maaf ini Bu, jadi saya yang duluan ini Bu Nanda ini nggak apa-apa ya Bu ya. Tapi gini, saya ingin sekedar memberikan input ya kepada Bapak Ibu semua yang berada di ruangan ini. Tapi sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Ibu semua, kalau saya bilang tunanetra Kota Batu, Bapak Ibu semua menjawab tangguh, kuat, mandiri ya, dengan semangat. Siap? Nah, tunanetra Kota Batu tangguh, kuat, mandiri. Ya, itulah yang selalu kami gaungkan kepada teman-teman tunanetra yang ada di Kota Batu agar mereka tambah semangat, selalu optimis dan bahagia, karena itulah menurut kami vaksin yang paling manjur untuk mengatasi pandemi seperti ini, yaitu selalu bersemangat, selalu optimis dan selalu berbahagia, karena kita adalah apa yang kita pikirkan mengenai diri kita sendiri. Oh ya, nama saya Suryanto, saya Ketua Dewan Pengurus Cabang Persatuan Tunanetra Indonesia Kota Wisata Batu. Begini tadi, sekali lagi kami mohon maaf, jadi seharusnya Ibu Nanda, jadi kami dulu yang nengok. Ya, tapi kami akan melihat dari sisi langsung ya fakta di lapangan Ibu. Ya, jadi benar kata Ibu tadi, location itu ada posisinya di tengah-tengah. Ya,
Jadi laki bukan, perempuan bukan, ya. Jadi posisinya memang di tengah-tengah. Ya, saya sendiri pernah mengalami bagaimana low passion itu, ya, lebih banyak nggak enaknya dibandingkan enaknya. Kenapa? Karena kami bingung, ya. Kami bisa melihat, ya, tetapi kami terbatas pandangannya. Waktu itu saya sendiri pandangannya kurang dari 5 meter, ya. Jadi bisa melihat benda yang jarak 5 meter, bahkan untuk membaca itu hanya jaraknya 5 cm, ya. Itu mulai dari saya SD, kami sekolahnya di sekolah umum karena waktu itu SLB tidak ada, ya. Walaupun ada pun kami tidak tahu bahwa itu SLB itu mengajarkan untuk teman-teman yang disabilitas, ya. Jadi kami di SD, jadi jarak antara bangku depan dengan papan tulis itu ada 2 meter, saya tidak bisa lihat. Jadi mondar-mandir setiap belajar itu, ya mungkin ada 100 kali mondar-mandir untuk membaca di papan tulis, kemudian balik lagi ke tempat duduk, ya. Itu pun kadang-kadang dimarahi oleh teman-teman karena dianggap mengganggu, ya. Kemudian SMP saya tidak bisa karena kan setiap guru satu mata pelajaran, sehingga saya minta bantuan teman saya untuk membacakan apa yang ada di papan tulis, kemudian saya tulis. Nah, imbal baliknya, kompensasinya, ketika ulangan saya harus berikan paling tidak 60%, ya, untuk jawaban untuk dia. Ya, alhamdulillah saya sudah sedikit agak-agak berlebih dari teman-teman yang lain di dalam kelas tersebut, sehingga bisa mengisi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari setiap ulangan. Yaitu kompensasinya adalah saya harus memberikan 60% jawaban kepada dia karena telah memberikan catatan dengan didiktekan. Di SMA juga begitu, ya. Terus sampai di kuliah alhamdulillah tidak ada masalah karena di kuliah kan kebanyakan dosennya memberikan dikte. Ya, jadi saya justru kebalikannya, ya. Teman-teman malah yang minta catatan saya. Waktu itu belum ada HP, jadi kami benar-benar menulis, ya. Tapi sekarang ini, ya, yang kami temui di lapangan, ya, penderita low passion itu, ya, kalau tadi Kepala Dinas, Ibu Kepala Dinas menerangkan bahwa, ya, penyebabnya memang sebetulnya belum tidak ada, ya, atau mungkin hanya sedikit, tapi sebetulnya belum ditemukan di Kota Batu ini, ya. Pengalaman kami di lapangan, ya, penyebab low passion itu yang saya sedikit riset dengan anggota kami, ya, selain karena penyakit diabetes, ya, ada juga penyebab lain, yaitu karena mereka melakukan hubungan suami istri ketika menstruasi atau haid, ya. Itu bisa juga penyebab ternyata terjadi anak menderita disabilitas. Kemudian menikah dengan keluarga dekat, ya, itu juga penyebab bisa menjadi disabilitas. Kemudian yang lain, ya, karena salah gaul, ya, mereka menggunakan narkoba atau menggunakan minum oplosan, ya, minuman keras, ya. Itu yang kami temui di lapangan. Jadi selain penyebabnya penyakit juga ada faktor-faktor lainnya, ya, sehingga mereka menderita disabilitas netra, ya. Kami bukan tunanetra, kami menyebutnya kami adalah disabilitas sensorik netra, ya, atau difabel netra, ya. Jadi itu yang kami temui di lapangan, Ibu, ya. Jadi akhirnya ketika kami berusaha untuk memberi support kepada mereka, ya, bahkan ada sampai 30 tahun itu mereka hanya ada di 3 dunia, kasur, sumur, dapur, ya, tidak bisa kemana-mana dan memang disembunyikan oleh keluarganya. Justru nilai positif dari pandemi ini, ketika adanya pandemi ini, mereka ada bantuan langsung tunai, ada bantuan sosial tunai, baru mereka dikeluarkan. Mereka laporkan ke perangkat desa bahwa kami punya anak yang disabilitas, khususnya disabilitas netra. Jadi anggota kami yang tadinya hanya 15 sekarang jadi 30, 2 kali lipat, ya. Di daerah lain bahkan sampai 3 kali lipat. Di Jember itu dari 50 menjadi 150 orang, di Lamongan dari 50 menjadi 125 orang tunanetra, ya. Kenapa? Karena mereka beranggapan dengan menyebutkan mereka disabilitas, punya anak atau keluarga yang disabilitas, mendapat bantuan langsung tunai atau bantuan sosial tunai. Itu yang kami sangat sesalkan. Jadi ketika kami prospek mereka, kami berikan pelatihan, ternyata hanya dalam waktu 3 bulan, ya, mereka bisa mandiri, ya, 30 tahun dalam rumah, tapi dengan pendidikan hanya 3 bulan untuk pelatihan pijat saja, mereka bisa mandiri. Itu suatu kebanggaan bagi kami dan sesuatu yang kepercayaan diri yang benar-benar mereka miliki.
Nah itu, ya. Tetapi kesulitan kami adalah kami tidak punya biaya operasional kami tidak ada. Kami mendapatkan dana hibah setiap 2 tahun dari pemerintah Kota Batu setiap tahun ganjil. Tahun ini memang kami dapat dan kami lakukan pelatihan orientasi mobilitas, pelatihan pijat, pelatihan Al-Quran Braille, ya. Tapi itu hanya insidental. Jadi hanya pada tahun ini aja. Tahun depan kami tidak tahu. Ya, kami mohon doa dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan dana hibah dari pemerintah itu setiap tahunnya agar kami bisa lebih banyak memberikan pelayanan kepada teman-teman tunanetra yang ada di Kota Batu ini. Jadi sehingga seperti tahun lalu kami beda dengan Bapak dan Ibu itu sebetulnya hanya sedikit saja. Kita sama-sama, kalau Bapak Ibu dokter adalah memberi pelayanan bagaimana agar anak sehat itu tidak menjadi tunanetra disabilitas netra, sedangkan kami tugasnya adalah memberi pelayanan bagaimana ketika mereka sudah didiagnosis sebagai disabilitas netra, ya. Tapi bedanya Bapak Ibu dokter semua yang ada di sini mendapatkan gaji dan tunjangan jabatan setiap bulan, ya. Dan sedangkan kami bahkan kadang-kadang kami dijadikan objek oleh mereka untuk mendapatkan belas kasihan atau simpati, ya. Jadi ketika kami tahun lalu ke perusahaan atau ke rumah orang, mereka menyambut kami dengan tidak respect sekali. Ya, itu yang kami rasakan, tapi itu sebagai risiko sebagai aktivis, ya. Tapi tidak apa-apa, ya, karena kami memang niat kami adalah untuk bagaimana teman-teman tunanetra ini khususnya yang ada di Kota Batu ini bisa tangguh, kuat dan mandiri. Saya kira demikian Dokter Nanda. Mohon maaf kalau kami terlalu banyak ngomong, ya, karena memang banyak yang kami ingin sampaikan, ya, tapi alhamdulillah ini sudah sebagian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Surya. Jadi makanya tadi sebelum saya memulai materi saya meminta bantuan Pak Surya untuk sharing karena Pak Surya yang lebih mengetahui bagaimana. Jadi prinsipnya kondisi low vision itu posisinya di tengah-tengah. Karena di tengah-tengah jadinya jadi salah kaprah oleh masyarakat sekitar, sering kena marah mungkin karena tabrakan sama orang pada saat jalan. Kemudian mungkin fasilitas seperti jalan di trotoar itu juga belum semuanya ada untuk membantu aksesnya. Kemudian di gedung sensitif juga belum sesuai dengan aksesnya, naik turun tangga, bahkan mungkin makan aja mungkin agak sulit ya Pak ya, membedakan ini di mana piring dan nasi karena semuanya bercampur. Yang suka pakai tangan ya? Iya, kira dengan tangan ya Pak ya. Oleh karena itu salah satu tujuan acara ini adalah untuk mensosialisasi apa sih low vision itu. Mungkin kita lihat sebentar videonya. Video dari layak ya. Low vision adalah gangguan penglihatan yang tidak dapat dipulihkan atau dipulihkan, baik oleh operasi, lensa kontak maupun kacamata biasa. Low vision tidaklah sama dengan buta. Low vision menyebabkan terbatasnya kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Setiap orang yang mengalami low vision memiliki kemampuan penglihatan yang berbeda. Sebagai contoh, ada orang yang masih jelas membaca tulisan tetapi menulis menggunakan huruf Braille. Ada yang bisa naik sepeda, tetapi kesulitan mengenali seseorang dari jarak tertentu. Orang yang mengalami low vision ada yang menggunakan alat bantu, ada yang tidak bisa menggunakan
Terima kasih layak videonya sangat membantu sekali. Untuk mempersingkat waktu, saya juga akan mempersingkat materi saya. Jadi karena sebagian besar sudah dijelaskan oleh Pak Surya dan dengan video tadi, nah ini salah satu contoh kasus ini juga. Sadari kan butuhnya memang membaca atau mengaji. Jadi selain kacamata, juga butuh alat untuk memperbesar hurufnya karena keterbatasan mendengar tadi. Kenapa untuk membantu low vision sebelumnya harus ke dokter mata dulu? Karena untuk membantu menegakkan diagnosa. Dari diagnosa itu nanti kita bisa memperkirakan, oh ini low visionnya jenisnya yang gimana. Tadi kan seperti kata Pak Surya, ada yang berkabut semua. Kemudian kalau yang seperti ini oleh dokter mata didiagnosa ada putih-putihnya di bagian depan mata atau di kornea. Kemungkinan besar kalau melihat tulisan ada halangan di sini. Oleh karena itu butuh alat bantu pembesaran supaya item-itemnya nggak hilang tetap, tetapi dengan pembesaran tulisannya lebih terlihat. Kemudian ada low vision juga, kemudian dibawa ke dokter mata untuk didiagnosa apa? Oh ternyata diagnosanya retinitis pigmentosa. Retinitis pigmentosa pandangannya adalah seperti orang melihat terowongan, sehingga bisa diperkirakan, oh kira-kira pandangannya bagus, bisa sampai melihat senayan paling kecil, tetapi sempit sekali, makanya sering jatuh seperti itu. Oleh karena itu juga butuh treatment atau rehabilitasi yang berbeda dengan yang lapang pandang di tengah. Nah, kalau yang seperti ini biasanya pada orang yang sudah sepuh, makulanya ada masalah, sehingga kalau membaca itu meskipun diberi kacamata baca, tengahnya juga hilang, sehingga butuh diperbesar hurufnya. Sama seperti kalau lihat cucunya, mukanya nggak kelihatan seperti itu. Ini sama, yang glaukoma, bagian tengahnya yang jelas tepinya hilang seperti terowongan. Jadi makanya rehabilitasi low vision itu tidak semuanya diperbesar. Kita bayangkan kalau orang pandangnya seperti terowongan gini, kalau hurufnya kita perbesar tambah nggak kelihatan, cuma 1 huruf, 2 huruf gitu. Jadi bukan berarti identik semua low vision itu butuh pembesaran, tetapi treatmentnya sendiri-sendiri sesuai dengan lokasi pandangannya yang masih bisa digunakan dengan optimal. Kalau diabetes retinopati seperti ini, jadi ada bercak-bercak. Nah ini juga treatmentnya berbeda dengan yang terowongan sama yang sentral tadi. Nah tadi kan dikatakan bahwa terbanyak adalah pada anak-anak sekolah. Sebetulnya bisa jadi itu fenomena gunung es ya, karena kenapa? Kalau anak-anak sekolah terdeteksi lebih banyak karena mereka sekolah dan kita deteksinya lebih mudah. Kita datang ke sekolah-sekolah atau mereka diantar orang tuanya. Tetapi justru masyarakat yang dewasa dan yang sepuh yang di rumah itu yang tidak terdeteksi. Bahkan yang di kantor-kantor, karena tidak mungkin kita screening ke kantor-kantor, kebanyakan kan ini Bu ya, kita screening kan ke sekolah-sekolah. Nah, iya, tapi kan tidak seaktif di sekolah ya Bu ya. Jadi makanya saat ini angka anak sekolah lebih tinggi dibandingkan yang dewasa. Bisa jadi itu fenomena salah satunya adalah karena screening itu lebih aktif dilakukan di sekolah. Tetapi tetap ingat dewasa dan manula juga butuh kita temukan. Dan lagi memang anak-anak juga perlu perhatian lebih karena mereka belum bisa bilang, oh mata saya ada sesuatu. Kita harus aktif yang memberikan. Dan diperkirakan angka low vision 4 kali lebih tinggi daripada angka kebutaan. Nah ini pelayanan low vision yang ada di Indonesia masih belum banyak. Di Malang ada Bakti Luhur dan Saiful Anwar, di Surabaya ada RSMM dan Dr. Somo, dan sekarang ada klinik Dr. Samsu dan ya, 3 ya Bu Hevi ya. Nah ciri-ciri low vision itu sering seperti ini, matanya bergerak-gerak terus, kemudian kalau bayi itu tidak bisa refleks terhadap cahaya atau kedipan, kemudian suka melihat cahaya, sumber cahaya, suka menusuk-nusuk mata, kemudian kepala menengadah dan memicingkan mata. Jadi kalau menemukan anak kecil dengan tanda-tanda seperti ini, meskipun tidak ada keluhan, mereka nggak bisa ngeluh karena bisa jadi sejak lahir pandangnya seperti ini, dikira ya pandang itu ya seperti ini. Nggak ngerti kalau ada yang lebih
tajam pandangan itu. Nah, kalau ada yang mengenali tanda-tanda seperti ini, kita curigai sebagai low vision, jadi cepat diperiksakan. Nah, ini perlunya kerjasama antara semua instansi, karena dengan low vision terutama pada anak-anak dan pelajar itu akan karena dia ada keterbatasan penglihatan sehingga tidak bisa mengikuti pendidikan dengan baik. Oleh karena itu, kecuali memang beberapa bisa survive seperti Pak Surya tadi, maksudnya semuanya tergantung dari motivasi. Ada juga yang menerima aja apa kondisinya dan dia tidak semangat. Buat apa aku nggak kelihatan, aku nggak akan sekolah. Kalau bisa ini kita cegah, tetap harus haknya sekolah setinggi mungkin. Nah, oleh karena itu ini perlu peran masyarakat sekitar untuk mengenali tanda-tandanya, kemudian dirujuk ke puskesmas, kemudian ke rumah sakit untuk dilakukan diagnosa. Misalkan kalau ibu ini ke dokter Lina di rumah sakit yang ada dokter matanya, untuk dilakukan diagnosa oleh dokter Lina, kemudian sama dokter Lina ditentukan tipe gangguan penglihatannya seperti apa. Kemudian bisa kerjasama dengan rumah sakit yang ada pelayanan low visionnya untuk melakukan rehabilitasi penglihatan, untuk meningkatkan kualitas penglihatan sehingga meningkatkan kualitas hidupnya. Setelah itu biasanya kami kembalikan ke rumah sakit bersangkutan untuk follow up-nya. Slide. Kemudian, nah ini sebelumnya deteksi dini, kemudian pemeriksaan secara klinis oleh dokter mata, kemudian pelayanan fungsional itu oleh orang-orang yang terlatih dan pelatihan terlatih, serta bimbingan personal oleh guru sekitar. Karena memang butuh bimbingan guru sekitar, karena kalau kita udah mempersiapkan teropong atau alat bantu baca pembesaran lain, kalau gurunya nggak ngerti biasanya dirampas sama gurunya, dikira itu alat mewah. Jadi saya pengalaman sendiri, saya sudah memberi surat ke gurunya, kemudian ini teropong ini bukan mainan, tetapi gantinya kacamata untuk melihat papan tulis. Ternyata karena dia tinggalnya waktu itu di suatu sekolah yang ada asramanya, kakak kelasnya sidak, dikira itu barang mewah, diambil. Kemudian pasiennya diantar ibunya datang lagi ke saya, tidak diresepkan lagi, diambil lagi sampai 2 kali seperti itu. Yang ketiga akhirnya pasiennya putus asa, tidak mau dibantu. Saya bantu surat ke gurunya pun dia nggak mau, benar-benar sudah saya nggak usah pakai gitu daripada bermasalah sama kakak kelasnya. Nah itu yang juga bermasalah, sehingga kita harus benar-benar mengkondisikan ke gurunya supaya mengkondisikan sekolah, lingkungan sekolah dan teman-temannya agar mensupport teman-teman yang low vision, harus menghormati dan bertoleransi. Slide. Oke, ini slide. Nah ini salah satu cara pemeriksaan low vision yang anak-anak di tempat kami. Jadi prinsipnya kalau menemukan anak-anak yang low vision, kemudian jangan ditunda, udah nanti aja ya kalau udah besar, kalau udah bisa baca angka atau baca huruf baru diperiksa ya, nanti aja, jangan. Jadi begitu menemukan langsung dikirim untuk kita periksa. Nah cara pemeriksaannya itu kita sesuaikan dengan usia anak-anak yang belum bisa baca atau belum mengenal huruf atau bahkan belum bisa berkomunikasi dengan kita ada beberapa teknik, misalkan ini dengan menggunakan bola. Bolanya sengaja kita dengan teknik tertentu, boleh kita gelindingkan dengan diameter tertentu, kita lihat apakah dia bisa mengikuti apa tidak. Tentu saja dengan koreksi yang sudah kita lakukan dengan teknik namanya strip retinoskopi, kita bandingkan antara sebelum dan sesudah pakai, kita gelindingkan bolanya apakah dia bisa mengikuti atau tidak. Jadi intinya tidak perlu menunggu anak tersebut bisa membaca angka atau huruf. Kemudian kalau untuk anak-anak yang sekolah SD, biasanya kita sesuaikan. Dia menghubungkan gambar yang ada titik-titiknya atau menggambar angka, membaca huruf dengan jarak dekat. Prinsipnya kita membuat supaya yang bersangkutan happy dulu. Jadi tidak langsung kita cek dengan sinyal cat yang jaraknya jauh, tetapi dengan menggunakan namanya layer number atau layer simbol. Kita sesuaikan jarak pandangnya dari pemeriksaan supaya anak tersebut happy dulu sehingga kooperatif dengan pemeriksaan. Karena kalau belum sudah dicek yang jarak jauh, dia udah nggak pede dan nggak mau meneruskan pemeriksaan. Nah ini juga beberapa pemeriksaannya. Ini pakai teropong untuk melihat papan tulis. Nah ini
teknik sederhana untuk pemeriksaan anak-anak low vision, di mana anaknya tidak merasa diperiksa, tetapi kita mendapatkan data, oh anak ini penglihatannya sekian. Nah seperti ini ada beberapa alat bantu selain kacamata juga menggunakan electromagnifier seperti loop tapi seperti HP. Tapi sebetulnya ini download di HP banyak sih, ada namanya Magnificent. Slide. Nah ini ruangan di RSSA untuk pemeriksaan-pemeriksaan. Slide. Nah ini tadi saya bilang untuk anak-anak tidak perlu menunggu bisa membaca karena ada beberapa alat untuk periksa sejak bayi pun insya Allah bisa kita screening. Kalau curiga, oh ini jangan-jangan low vision, kalau ada tanda-tanda ini bayi nggak ada refleks ke cahaya, nggak ada blink refleks, ini nggak ada refleks berkedip. Nah kita ada beberapa alat untuk memeriksa. Ini Leagratin, ini bola, ini ada Cardiff. Jadi hanya dengan lirikan mata aja kita bisa meriksa. Nggak perlu nanya ini gambar apa, posisinya di mana. Hanya kita mengamati posisi gerakan matanya saja sudah kelihatan ini penglihatannya berapa meter. Nah seperti ini kalau dia sekolah biasanya kita beri alat bantu untuk baca dekatnya selain baca jauhnya. Meskipun dia bacanya dekat sekali dibandingkan yang teman-teman lainnya, yang penting dia bisa membaca dengan lancar. Dan itu butuh support oleh keluarga sekitarnya. Kadang-kadang orang tuanya masih protes, sudah pakai kacamata kok masih dekat aja, nggak mau jauh. Nah beda kalau teman-temannya pakai kacamata bisa lihat lebih jauh. Tapi kalau low vision memang jaraknya butuh lebih dekat. Yang penting bisa membaca lebih cepat ritmenya dibandingkan satu huruf seperti itu. Nah ini ada kontras dan heading ya untuk melihat kontrasnya. Kadang-kadang karena low vision tadi kan pandangnya berasa nggak bisa membedakan ini ada bolpen merah di atas map merah, nggak ngerti, nggak kelihatan, jadi harus bisa membedakan dulu. Kalau kita kan bisa membedakan ini ada stick pensil warna hijau di atas map hijau, kita bisa membedakan. Nah kalau low vision karena pandangannya terbatas nggak bisa membedakan posisinya di mana. Nah alat bantunya itu selain optik ada yang non optik. Jadi seperti alat-alat optik ini ada ukurannya masing-masing dioptri seperti kacamata. Jadi pertolongan pertamanya tentu kacamata, tetapi ditambah dengan pembesaran. Ada dome biasanya untuk anak sekolah, stand magnifier untuk anak sekolah karena nggak perlu megang, cuma kita di atas buku aja. Kalau ini handheld biasanya yang dipegang untuk dewasa muda, tapi kalau yang untuk sepuh-sepuh mungkin susah karena udah mulai tremor. Dan ini pun ada ukurannya untuk menentukan. Jadi nggak semuanya dikasih pembesaran, tapi pembesarannya ada ukurannya tertentu berapa dioptri gitu. Nah ini electromagnifier dan ini teropong pun juga ada berapa dioptri. Jadi belum tentu yang paling besar, belum tentu bisa, justru kadang-kadang bikin lebih buram. Tapi ada pengukurannya juga. Ini juga kadang-kadang yang silau, seperti kasus-kasus yang saya Pak Surya kalau albino ada silau ya Pak ya, ya butuh kacamata filter seperti itu. Nah ini kadang-kadang non optik itu ya jendela ini bisa, nggak usah pakai lampu tapi di jendela. Jadi kalau anak sekolah kalau memang kontrasnya kurang, kita dudukkan di dekat jendela supaya kertasnya sama tulisan kontras, tulisannya hitam, kertasnya putih jadi kelihatan jelas, terus diperbesar juga dengan alat bantu, dibantu cahaya dari jendela. Nah kadang-kadang untuk menulis pun seperti yang di video tadi nggak bisa lurus, dibantu namanya tiposkop, ini bisa bikin sendiri dari kertas buffalo, kemudian dilubang-lubangin gini supaya nulisnya bisa lurus. Bahkan kadang-kadang buku pelajaran kita fotokopi perbesar juga. Nah ini untuk yang di rumah biasanya kita kayak edukasi ke keluarganya, kalau ada tanda pinggirnya dikasih lakban seperti gini atau cat warna beda, sehingga bisa kita bayangkan misalkan pandangannya berkabut tapi masih bisa sama-sama kelihatan ada garis, berarti itu batas dari tanda turunannya. Kemudian saklar di samping-sampingnya juga
dasarnya hitam tulisannya putih, atau HP juga gini tulisannya kita tempel dengan angka yang lebih besar. Kemudian kalau minum kopi makanya warna putih, kita kasih lepek warna gelap, taplaknya juga polos, kebalikannya. Taplak bunga-bunga, maunya mau sebijik atau apa yang kayak di IG dekor-dekor rumah tambah bingung. Kalau bisa polos aja supaya nggak sering menumpahkan. Kemudian ini yang kalau minum susu maknya hitam, kemudian lepeknya putih, taplaknya juga hitam polos. Jadi mungkin kalau keluarganya lebih seneng dekor-dekor apa, tapi ada pojok khusus yang khusus untuk membantu keluarga yang low vision supaya bisa lebih mandiri, nggak sering kecelakaan menumpahkan atau memecahkan. Gelasnya misalkan gelas ini pun tuh lebih susah karena nuang air terus nggak ngerti ini batasnya yang mana, seperti itu. Jadi kalau bisa pakai emas yang polos. Kemudian piringnya kalau bisa yang berwarna, berwarna gelap polos. Misalkan kalau nuangkan nasi kelihatan batasnya gimana. Nah, keluarga pun juga gitu dan guru pun juga begitu. Jadi kadang-kadang kita ajarin juga, kita beritahu ini alat bantu apa, kemudian cara penggunaannya bagaimana, sehingga bisa mengawasi penggunaannya di rumah dan di sekolah. Right? Nah, kesimpulannya, prinsipnya adalah keberhasilan rehabilitasi low vision adalah deteksi dan intervensi sedini mungkin. Jadi untuk membantu pendidikan sosial dan recreational integration. Jadi prinsipnya memang kita tidak bisa mengembalikan seperti awas kalau dulunya pernah awas, atau sejak lahir memang terbatas. Memang kita tidak bisa menjadi lebih tajam, tetapi kita prinsipnya rehabilitasi adalah mengoptimalkan sisa penglihatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Nanda. Terima kasih Bapak juga, ini luar biasa untuk hari ini. Bapak Ibu sudah disampaikan tadi bahwa ternyata kasus low vision tinggi ya. Memang kalau khusus anak 1,5 kali 1000, tetapi ternyata untuk yang lain di usia yang lain juga tinggi, dan kita juga harus perlu lebih merapatkan diri. Dan makanya deteksi dini mulai umur 0 sampai usia lanjut ini yang diperlukan untuk penanganan low vision di masyarakat. Memang kalau di sekolah orangnya keluar, tapi betul tadi Bapak G, banyak yang tidak keluar rumah. Sama juga di pos Nyandu, bayi-bayi yang dibawa itu bayi-bayi yang sehat, tetapi bayi-bayi yang sehat tidak dibawa. Ini yang kita banyak lolosnya. Oke ya, lanjut. Bapak Ibu, hari ini sebelum kita konsolidasi tentang kegiatan low vision di Kota Batu, tampilan dari Yayasan Laya. Yayasan Laya ini hadir di Kota Batu dan sebenarnya sudah hadir mulai tahun 2019, dan maaf ini kayaknya karena pandeminya 2 tahun lama kegiatannya tidak bisa dilakukan. Seharusnya kegiatan seperti ini dilakukan di tahun 2019. Tapi nggak bisa, 2019 atau 2020 awal itu nggak bisa. Jadi sehingga harus mundur sampai dengan hari ini. Dan kegiatan yang mau kita kerjakan ini hanya 6 bulan. Apa saja yang akan ditawarkan dari Raya dan apa saja nanti yang Bapak Ibu yang ada di Batu ini inginkan. Jadi saya mohon dari Dinas Kesehatan juga tidak keluar deh, karena hari ini kita mau berkonsolidasi kegiatan apa yang akan kita pilih, yang akan dibiayai oleh Laya untuk penanganan low vision di Kota Batu. Kami persilakan dari Ibu Evi. Terima kasih Bu Evi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Boleh tersenyum semua walaupun tidak terlihat, tapi matanya kelihatan kalau tersenyum. Ya. Oke, nama saya Evi Taligan. Kami dari Yayasan Laya. Yayasan Laya ini ada di Jakarta. Kami sejak tahun 2015 sebenarnya kami sudah bekerja untuk program low vision. Pada waktu itu kami masih mengembangkannya di Sulawesi Selatan ya, dengan di Makassar. Dan kemudian tahun 2019 sampai 2022 ini kami bekerja di wilayah Jawa Timur, khususnya Malang dan Surabaya. Tadi seperti Bu Wari katakan bahwa waktu kita tinggal sedikit, memang pada tahun 2019 itu
sudah mulai dibuka dan kemudian sudah mulai ada sosialisasi, tapi ada pandemi sehingga nggak bisa dilakukan apa-apa. Tapi ya dalam waktu yang sedikit ini mari kita coba apa yang kita bisa lakukan supaya anak-anak ya, khususnya memang kami bekerja di anak ya, untuk anak dari 18 tahun ke bawah, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka supaya mereka juga bisa hidup berkualitas, bisa meneruskan pendidikannya, kemudian keluarganya juga bisa membantu bagaimana memperlakukan anak-anak dengan low vision. Jadi kami lihat aja dulu, jadi ini memperkuat layanan kesehatan mata di Jawa Timur dan DKI Jakarta. Lanjut. Nah ini sebenarnya capaian yang harus kami capai 7.456 supaya orang dengan low vision di Jawa Timur dan DKI Jakarta mendapat manfaat langsung dari layanan medis, pendidikan, dan rehabilitasi. Jadi makanya kenapa kemarin itu kita harapkan ada dari dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan juga dinas sosial ya, karena di dinas sosial banyak sebenarnya ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan untuk rehabilitasi. Lanjut. Berikutnya kualitas layanan low vision medis meningkat, kemudian aktor pelayanan low vision di institusi yang tiga tadi terhubung dengan baik. Jadi ada koneksi di antara ketiganya. Jadi dari sosialnya, dari pendidikan, dan juga dari medisnya. Jadi tiga-tiga ini terkoneksi dengan baik. Kalau ini terkoneksi dengan baik, tentu hasilnya akan juga. Kemudian adanya nanti sistem manajemen data yang baik prosesnya. Jadi semuanya itu dilaporkan, dan kemudian bagaimana kita melihat perkembangannya itu kita harapkan itu akan terjadi. Dan juga mungkin dari dinas kesehatan juga tadi di dalam screening juga sudah mulai ada ya. Kita sebenarnya di dalam apa yang dilakukan di visi ini juga sudah terdata dengan baik. Ini kegiatan kita dari 2019 sampai September ya, mulai ini yang sudah kita lakukan di wilayah Jawa Timur. Nah, kita mulai launchingnya di Surabaya 19 Juni 2019, jadi cukup lama. Kemudian pada waktu itu ada, saya tadi punya ini ternyata ya. Jadi kembalinya kemana ya dokter Nanda ya? Oh ya, oke. Kok jadi kayak main-mainnya saya ya? Oh dari situ juga, jadi ternyata dua. Jadi ini di Surabaya 19 Juni, kemudian pada waktu itu langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan ada 40 pemangku kepentingan dari Surabaya dan Malang. Pada waktu itu sudah terjadi, tapi kemudian karena banyak ini mungkin lupa lagi, sehingga sekarang kita coba lagi mengingatkan kembali. Lanjut Bu. Oke, ini anak di SLB, karena memang kita melihat di SLB itu tahun 2019 sebenarnya sudah ada informasi layanan dan rujukan yang diberikan kepada 667, dan kemudian di tahun 2020 di kuartal pertama itu ada 520. Kita lihat 2020 di kuartal kedua sampai keempat, bahkan di kuartal pertama tahun 2020 sampai tidak ada dilakukan apa-apa, karena pada waktu itu anak-anak juga sudah tidak bersekolah, dan kemudian kita juga tidak boleh ya melakukan screening seperti itu. Dan kemudian di kuartal kedua itu sudah mulai lagi kita lakukan screening dan kemudian rujukan, sehingga memang pada tahun itu ada 1.670 anak di SLB yang sudah menerima informasi dan layanan rujukan. Kemudian ada training petugas kesehatan di rumah sakit. Ini jadi pada awal bulan pertama ada training for trainer. Jadi ada trainer dulu dilatih, ada 3 orang trainer yang sudah dilatih supaya semua siap untuk melakukan semua siap di rumah sakit itu siap untuk melaksanakan atau melakukan pemeriksaan untuk orang dengan low vision. Jadi setelah ada trainer yang sebelumnya ada trainer, kemudian
ketika kita katakan oke, layanan low vision, tapi alatnya tidak ada gitu, sehingga ya percuma gitu. Jadi semua rumah sakit yang sudah dilatih ini diberikan alat bantu untuk pemeriksaan, paling tidak pemeriksaan, tapi yang paling lengkap memang ada di RSMM dan RSSK Malang, dan kemudian RSSA ini nanti yang akan mendistribusikan juga bagi masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat ya kita katakan masih anak ya, operasi juga bisa dilakukan di sana, dan semua nanti akan ditanggulangi oleh Yayasan Layak. Kita akan memberikan dana untuk operasi dan juga untuk alat-alat tersebut semuanya akan diberikan secara gratis juga. Oke, lanjut. Ini pada waktu COVID-19 kemarin kan itu tidak ada kegiatan apa-apa, dan mendapatkan alat-alat seperti ini juga agak sulit. Jadi memang pada waktu itu juga KRSM Surabaya dan SSM Malang ada beberapa peralatan perlindungan, itu baju ya, kemudian face shield, masker, dan alat-alat tes yang memang dibutuhkan rumah sakit pada waktu itu juga sempat kami berikan. Kemudian yang kedua itu pasien menggunakan lensa korektif selama 9 bulan. Ini juga akan di semua anak-anak yang diperiksa itu dimonitor dan dilihat apakah mereka itu memakai kacamatanya itu konsisten nggak selama 9 bulan itu, karena banyak sekali terjadi kegagalan. Mereka sampai di rumah, waktu di dokter mereka ditanyain itu, mereka bilang ngerti, paham, enak nggak, bagus nggak makanya iya gitu, tapi kemudian di rumah mereka nggak bisa, mereka tidak melaporkan kembali, dan akhirnya dia tidak pakai kacamata itu, karena mungkin aja mereka kok sekarang saya kok jalan kok seperti ini ya, kok melihat seperti ini gitu untuk awal-awal, dan tidak bertanya, dan akhirnya mereka tidak pakai, sehingga memang selalu monitoring ini diperlukan. Kemudian untuk aksesibilitas juga ada untuk orang dengan low vision atau disabilitas lainnya yang mungkin menjangkau rumah sakit itu dia tidak bisa, misalnya ada kelas, jadi kalau pakai kursi roda nggak bisa gitu ya. Sebenarnya ada aksesibilitas yang memang sederhana itu juga diberikan bantuan juga oleh Surabaya. Dan pada waktu sekarang ini kemarin di SNM di Surabaya sudah dilakukan ya training oleh orang dengan disabilitas sendiri, mereka yang training, dan kemudian mereka melihat ini wastafelnya terlalu tinggi kalau orang pakai kursi roda nggak bisa, atau punya penerimaan pasien seperti itu, dan kemudian hal-hal yang sederhana tapi sangat membantu orang disabilitas lainnya. Oke, output yang kedua itu yang tadi, atau pelayanan low vision di institusi kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi terhubung dengan baik. Oke, lanjut. Nah, ini bagaimana kita melihat siswa dirujuk ke rumah sakit tersier. Nah, ini sering sekali ketika dilakukan screening di sekolah, dan kemudian nggak bisa, anak-anak itu udah dari screening sudah selesai gitu. Tapi bagaimana kita coba mau melihat screening itu dilakukan, dan kemudian bagaimana di tahap awal puskes ke RSUD dan kemudian ke rumah sakit tersier, bagaimana ini bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi di sekolah itu sudah dilakukan juga screening, tapi memang sampai saat ini memang dari sekolah sendiri, kemudian ke rumah sakit kemudian dari rumah sakit sekunder sendiri memang belum ada rujukan ke rumah sakit tersier. Itu yang kami temukan di Jawa Timur, dan kemudian lembaga rehabilitasi memang belum terbentuk di Jawa Timur. Ini yang menjangkau siswa yang menjangkau layanan ya cukup lumayan juga. Di tahun 2019 ada 47%, 2020 ada 40%, 2021 sama sekali tidak ada karena pandemi. Oke, lanjut. Ini training guru juga sudah dilakukan di 29 SLB Surabaya dan Malang, kemudian di 14 SLB di Sidoarjo dan Gresik, 19 sekolah inklusi di Sidoarjo dan Gresik. Ini yang sudah dilakukan. Jadi memang karena pandemi ini yang kita juga tidak boleh berhenti gitu. Awalnya memang kami harus buat apa ya, bingung juga gitu ya, apa yang harus dilakukan untuk ini. Tapi ternyata masih bisa dilakukan untuk training guru di SLB dan di sekolah-sekolah inklusi itu melalui daring. Itu cukup bagus ya, seperti di Jakarta
itu pakai Google Form itu semuanya dilakukan dan kemudian ada sampai ribuan, berapa ribu ya Bu ya? Sampai ribuan, berapa? 1.300-an bisa guru di training pada waktu itu 1.300, kemudian dari Google Form itu mereka diajari bagaimana cara melihat mendeteksi anak-anak dengan low vision atau gangguan penglihatan lah, tidak sampai dari gangguan penglihatan saja. Dan itu guru-guru diberikan itu dan guru-guru langsung bekerja sama dengan orang tua di rumah karena mereka juga tidak bisa mengajar anak-anak di rumah gitu. Tapi ternyata cukup bagus juga ya mereka memberikan informasi yang bagus. Kemudian ada screening itu juga sudah cukup banyak dilakukan ya, tentunya di masa yang bukan pandemi kemarin ya. Dan terakhir ini kita untuk anak-anak itu ada 1.026, kemudian untuk yang dewasa itu ada 3. Kok ada dewasa juga gitu, karena dewasa itu memang untuk orang dengan disabilitas. Kalau dia di sekolah kadang-kadang mereka sudah lebih dari 20 tahun juga, kadang-kadang lebih dari 18 tahun mereka masih di sekolah. Di SLB itu juga kami layani. Jadi memang layanan yang diberikan itu adalah untuk low vision, kemudian dengan disabilitas lainnya juga, karena kadang-kadang disabilitas lain itu tidak diperhatikan gitu. Misalnya dia punya masalah dengan pendengaran dan kemudian yang diperhatikan hanya pendengarannya, jarang dilihat kesehatan matanya gitu, atau ada masalah di matanya. Banyak sekali memang kita temukan dari SLB lain di luar A ya, di luar dari sekolah tunanetra yang A, itu banyak sekali yang ternyata hanya memang kelainan refraksi, bukan low vision, tapi tetap aja mereka sangat senang ketika mereka bisa mendapatkan kacamata. Ya, lanjut. Nah, ini dukungan langsung ini tadi seperti saya katakan operasi, bisa juga pemberian kacamata, pemberian alat bantu low vision itu memang sudah terjadi untuk anak-anak ada 29, kemudian yang dewasa ada 192, kemudian semuanya adalah 461. Jadi sebenarnya masih banyak sebenarnya hal yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat ini karena masih jauh sekali ya sebenarnya dari yang ingin dicapai. Ini training rumah sakit sekunder, ini mengenai deteksi dini low vision. Ini tahun 2019 itu sudah dilakukan ke 28 itu di Malang, kemudian 2020 itu ada 84 di Surabaya dan sekitarnya. Ini untuk rumah sakit sekunder dan ini juga akan ya mudah-mudahan kalau nanti di sini merasa membutuhkan itu mungkin bisa akan dilakukan lagi. Lanjut. Dan ini mengembangkan kita juga karena tadi kita katakan bahwa dengan pandemi ini banyak sekali hal-hal yang kita tidak bisa lakukan lagi. Mudah-mudahan ini bisa selesai ya. Ada modul pelatihan low vision itu bagi ini RSSA yang akan mengerjakan nanti dan kemudian untuk residen dari autonomnya, kemudian CLP itu bagi profesionis low vision, kemudian UNESA itu bagi mahasiswa PLT. Mereka luar biasa. Jadi di modul-modul ini memang sedang disusun, kita harapkan ini bisa selesai. Nanti kalau program ini selesai ada peninggalan seperti ini yang bisa dilanjutkan lagi sehingga 3 yang terkoneksi ini tadi bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, ini monitoring, ini akan bagaimana integrasi low vision di layanan kesehatan pendidikan dan rehabilitasi. 3 ini selalu kita lihat. Kemudian low vision sudah terintegrasi di bagian mata. Jadi di rumah sakit di Jawa Timur itu RSMN, Sutomo, Haji, Rumah Sakit Undaan, kami di Surabaya, kemudian RSSA sama MNC Malang itu sudah mulai ya, seperti kemarin kami ke 5 rumah sakit di Jawa Timur. Memang sering terlupa katanya, rujukan di dalam itu sendiri sering sekali tidak terjadi gitu. Jadi tidak dirujuk ke layanan low visionnya. Kadang-kadang dia bilang, iya ini ada glaukoma yang sebenarnya ada potensi untuk low vision, tapi lupa gitu untuk merujuknya. Ada yang beberapa seperti itu juga. Tapi yang lain juga sudah mulai berjalan.
dan ini karena itu terutama di pediatriknya sudah mulai berjalan dengan baik. Kemudian pelatihan juga sudah 262 guru di Surabaya dan Malang, 43 SLB dan 92 sekolah inklusif. Ini kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2021 sampai nanti Juni. Ini yang sekarang ini yang kami lihat. Tapi nanti setelah kita bicara di sini, barangkali ada kebutuhan di sini untuk menambahkan dari list yang ada ini. Coba kita lihat nanti ya, Bapak dan Ibu. Kita akan ada training rumah sakit tipe B dan C di Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Malang Raya. Nah, kira-kira nanti ini butuh enggak gitu ya? Kan Bapak Ibu sendiri nanti yang memutuskan. Kemudian accessibility audit ini untuk rumah sakit. Kemudian training guru sekolah inklusi Kota Surabaya dan Malang Raya. Kemudian training guru SLB wilayah Malang Raya. Kemudian pengembangan modul pelatihan yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian monitoring dan mentoring layanan low vision itu rumah sakit, guru dan caregiver. Kemudian screening penglihatan, layanan low vision di rumah sakit dan klinik itu tetap berjalan. Kemudian pertemuan komunitas low vision di Surabaya. Kalau di Jakarta memang sudah ada namanya Komloving. Komloving mereka itu orang-orang dengan low vision, mereka membentuk satu perkumpulan dan kemudian mereka coba membuat kegiatan-kegiatan mereka sendiri yang membentuk dan mereka sendiri yang kami mengundang orang-orang yang dia rasa perlu gitu untuk mendapatkan informasi low vision. Kemudian di Surabaya juga ada yang berbisa ya. Ada malah entah ya Dok ya. Mungkin juga bagus juga kalau misalnya ini ada ya. Jadi bentuknya jadi saling support, mereka saling support. Kemudian layanan profesi itu masih terus berjalan ya, operasi, kacamata, alat bantu revisi tetap terus berjalan. Jadi terima kasih. Terima kasih Bu Evi. Bapak Ibu yang kami sayangi, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Mas? Oke, monggo Pak Surya. Oh ada lagi dari petuni ini. Udah ini Pak, benar. Baik, terima kasih apa yang telah disampaikan oleh Yayasan Layak itu, ya, memang layak sekali. Mudah-mudahan bisa menjadi realita, ya. Begini, saya ingin menambahkan sedikit apa yang telah disampaikan oleh Dr. Nanda, spesialis mata dan konsultan, ya. Selain apa yang telah Dr. Nanda sampaikan tadi adalah sebetulnya untuk pencegahan, ya, yang pernah saya alami sendiri, yaitu ketika sudah low vision jangan sampai terbentur di bagian dahi, ya, entah kebentur tembok atau apa, benar-benar harus dijaga. Karena ketika kita terbentur oleh dinding atau kena sesuatu benda keras ke daerah mata alis terutama, itu akan cepat sekali penurunannya, ya. Itu yang saya alami, ya. Jadi saya 35 tahun, ya, low vision sampai umur 35 tahun, kemudian 2005 baru saya total, ya. Itu penurunan yang luar biasa sekali, ya. Tapi justru saya bersyukur ketika saya menjadi total, karena saya nggak bingung lagi, ya. Saya nggak bingung lagi, saya sudah jelas berarti saya laki-laki atau saya perempuan, gitu ya. Kalau passion itu kan masih belum jelas, ya. Dan umumnya kalau passion itu orangnya egois, sombong, yang merasa sudah masih bisa melihat, ya. Tetapi ketika nyebrang, ya, nggak menggunakan tongkat, ya udah akhirnya kena keserempet. Itu beberapa teman kami sampaikan pernah kejadian seperti itu, ya. Jadi ketika mereka low vision, ya memang jadi mereka egonya tinggi. Dan mengenai komunitas, untuk Ibu dari Yayasan Layak tadi, ya, kami di Malang Raya ini, bahkan di Jawa Timur, ya, komunitas kami gabungan antara low vision dengan blind pool, ya. Justru kami ketika kami di asrama memang kami digabungkan antara yang low vision dengan yang total. Untuk apa? Untuk saling mendukung, ya. Itu tidak bisa dibeda-bedakan. Oh, ini low vision semua, ini total semua, tidak bisa.
Justru kami harus saling mendukung. Jadi tidak boleh ada komunitas low passion di komunitas tunanetra total, nggak bisa. Ya, kami harus gabung menjadi satu karena kami harus mendukung. Ya, jadi untuk di Jawa Timur ini adalah Persatuan Tunanetra Indonesia. Untuk Jawa Timur namanya Dewan Pengurus Daerah Persatuan Tunanetra Indonesia yang baru 2 minggu yang lalu terbentuk kepengurusan yang baru 2001-2026 ya, dengan ketuanya Mas Setiawan Gemabudi SPD MPD ya. Jadi kepengurusan kami ya alhamdulillah sudah ada S1 S2-nya. Ya, mereka semua tunanetra, mereka semua kebetulan memang ya luar biasa ya. Jadi mereka benar-benar yang mempunyai aktivis yang di dalam disabilitas netra ini ya. Jadi kalau dikatakan bahwa low passion itu ya sebetulnya ada yang ingin kami sampaikan juga ya pengalaman kami di lapangan ya. Memang saya pernah curhat ke Dr. Sesko ya, Ketua Perdani. Dok, sebetulnya ada anggota kami yang ingin ya, dicek ya, karena mungkin dia masih low passion ya, orang tuanya tunanetra dua-duanya. Tapi dari Punten ke Saiful Anwar itu ongkosnya berapa? Pulang pergi apa cukup 100 gitu. Ya, sehingga dan pemeriksaan apakah sekali itu tuh selesai? Kan berkali-kali. Nah, itu juga jadi masalah untuk kami ya, sedangkan orang tuanya adalah sebagai pemijat, apalagi dengan pandemi seperti ini belum tentu kami semua adalah istilahnya dapat hari ini ya habis hari ini, atau dapat hari ini ya habis untuk besok ya. Jadi untuk memikirkan pemeriksaan itu kayaknya agak sulit gitu. Sehingga akhirnya pasrah ya. Bahkan ada satu lagi anggota kami dia low passionnya katanya harus dioperasi di Bandung, mana Cicendo kalau tidak salah. Iya, ya, itu harus ke Bandung. Nah, siapa yang menanggung akomodasi selama di sana? Sedangkan dia masih kecil. Nah, terus bagaimana dengan kakak adiknya yang ada di rumah? Dan tidak mungkin dalam satu hari bisa pulang pergi Batu Bandung itu. Ya, itu yang perlu harus dipikirkan. Jadi kami di lapangan ini ya banyak mengalami beberapa anggota yang low passion ya, yaitu masalahnya bukan dari segi memang kita harus menanggung low passion, tapi ya seperti dokter Nanda katakan seperti gunung es gitu ya, tidak semudah itu ya. Jadi ada faktor-faktor sosial lain yang harus kita pertimbangkan, terutama dari keluarganya. Begitu juga dengan guru, tadi dokter mengatakan bahwa sampai 3 kali ya siswanya itu diambil pacar pembesarnya. Saya pernah mengalami ya, bukan mengalami, sering waktu ketika kami sekolah ya, ketika duduk membaca jarak dekat ditarik rambutnya, kemudian dijawar telinganya, itu udah sering saya alami itu ketika kami sekolah ya, oleh gurunya, karena memang nggak ngerti ya, karena memang nggak ngerti. Apalagi di Batu ini sampai sekarang pun belum ada guru SLB tunanetra yang mengerti tentang dunia tunanetra ya. Kenapa saya bisa buktikan? Karena siswa-siswa SLB dari Mandiri, dari SLBN Negeri Batu ya, mereka ketika saya tanyakan sudah belajar huruf Braille belum, katanya nggak pernah belajar. Katanya buat salah satu gurunya ya, memang kami fokusnya di tunarungu bicara atau mental ya, autis terutama ya. Jadi untuk tunanetra di Kota Batu sendiri pun belum ada gurunya yang mengerti tentang tunanetra, maksudnya bisa mengajarkan huruf Braille, bagaimana menggunakan alat bantu seperti tadi yang Dr. Nanda katakan, pajak membesar untuk low passion. Jadi banyak guru-guru sendiri mungkin baik yang inklusi sekalipun maupun yang SLB ya, saya yakin Batu ini pun mereka belum mengerti ya apa sih yang dibutuhkan oleh tunanetra itu belum. Ya memang kalau memang Yayasan Layak ingin berkolaborasi ya di Batu ini ya bisa dengan menggunakan, ya sayangnya di sini dinas pendidikannya tidak datang. Sebetulnya memang harus terkait. Dinas pendidikan hadir kah? Oh maaf, hadir. Ya, maaf, kebetulan memang hadir ya. Jadi itu pengalaman kami di lapangan seperti itu. Ya tapi mohon maaf kalau memang ternyata ada, kami juga mohon maaf ya. Tapi kami yang kami tanyakan adalah kalau siswa-siswanya kebetulan sekolah di SLB tersebut ya. Jadi ketika akhirnya kami menggunakan terobosan ya,
kami mengadakan pelatihan Al-Quran Braille, kami mengadakan pelatihan baca tulis Indonesia Braille, ya baik Indonesia, Arab maupun Al-Quran. Ya dengan dana yang kami himpun, ya dengan menggunakan donatur yang kami usahakan sendiri. Ya sebetulnya kalau bisa berkolaborasi dengan baik dengan semua unsur, kita berintegrasi, yang mungkin itu lebih baik lagi. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf, saya di sini mohon tidak dianggap sebagai parasit yang akan membuka, tetapi akan sebagai ya simbiosis mutualisme. Ya kami hanya memberi, karena kami di lapangan itulah realitas yang terjadi. Ya jadi seperti Dr. Nanda katakan, ya untuk penanganan low vision ini tidak semudah itu, dan memang kami menentang keras kalau ada komunitas yang khusus low vision atau khusus total. Kita harus bersatu padu. Bahkan kami membuat komunitas difabel Batu yang terdiri dari tunanetra, ya pertuni Batu, ya tunarungu bicara Sainik Tuli Kota Batu, terus kemudian autis, ya dengan Ria Anita, ya dengan juga kami berkolaborasi dengan SLBE Mandiri dan SBN Negeri Batu. Kami bentuk menjadi grup komunitas difabel Batu. Ya untuk Bapak Ibu sudah biar ketahui, ya kami punya channel YouTube DPC Pertuni Batu. Silakan Bapak Ibu lihat di channel YouTube kami kegiatan kami yang telah kami lakukan. Ya syukur-syukur Bapak Ibu berkenan untuk menjadi subscriber kami. Ya siapa tahu nanti ada endorse yang masukkan ambilnya untuk operasional kami. Demikian Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maturnuwun sangat ini yang kami butuhkan. Mungkin kalau yang di kabupaten lain tidak mengundang dari Pertuni sehingga informasi-informasi tadi tidak bisa nyampe. Ini yang hadir di sini adalah Bapak Ibu nanti yang bekerja di sini di location. Jadi mohon Bapak yang dari Pak di Dinas Pendidikan maju sini Pak, mungkin ya. Atau kita nanti banyak diskusi ya Pak. Bapak Ibu karena nggak ada pertanyaan, oke kita langsung. Oh ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dr. Yulia dari Rumah Sakit Karsa Wisata Batu. Yang masalah di rumah sakit kami karena kita baru saja tipe B-nya baru ya. Jadi untuk sarana-prasarana untuk mendeteksi atau mendiagnosis lebih itu masih belum ada. Jadi problemnya ini. Sampai mungkin juga keterbatasan SDM kami, dan kami juga harus bertraining lagi untuk masalah lebih sana. Saya mohon kepada bagaimana pendapatnya. Ibu siapa namanya Bu? Belum kenalan. Terima kasih Dr. Yulia, mohon maaf tadi kelewatan saya menyapanya Ibu kok. Dr. Yulia itu senior saya. Jadi memang kendala seperti itu Dok, seperti yang saya alami waktu awal dulu layanan provision di rumah sakit. Tidak semuanya alat itu ada. Saya cuma ini aja dengan alat sekitar. Jadi dengan snellen itu sementara Dok, waktu itu masih snellen kertas, itu pakai teknik saya majukan tidak 6 meter tapi 3 meter atau 2 meter, nanti di sini kita kalikan setengah atau sepertiganya. Untuk sementara data minimal visus itu kita tidak keluar hitung jari tapi ada parameter per angka seperti snellen seperti biasanya. Kemudian untuk baca dekatnya waktu itu saya juga dapat dari ini Dok, dulu saya browsing ada ya, nanti apa saya kirim juga untuk soft copy-nya Dok, untuk misalkan di yang berbahasa Indonesia, karena dulu saya awal itu cuma punya yang hafal, jadi saya dapat saya kan pernah dapat kursus keluar Dok, saya cuma dibekali guru saya itu seperti kartu baca tapi angka aja karena nggak ada yang bahasa Indonesia. Setelah saya ketemu layak, saya dapat yang bahasa Indonesia, jadi insya Allah mungkin bisa dikirim soft copy-nya untuk kartu baca ke dokter Lina kita mungkin. Jadi sementara mungkin bisa duduk snellen didekatkan, atau mungkin kalau yang proyektor itu yang sudah yang seperti itu bisa disetting untuk 3 meter. Jadi sementara kalau itu dulu minimal kita mendeteksi
pasien. Kemudian untuk anak sekolah pun itu kan yang dibutuhkan juga bukan jarak detail infinity, tetapi kan kita bayangkan dia duduk di depan sendiri dengan papan tulis kurang lebih 3 meter sampai 4 meter kurang lebih. Nah, target khusus kita cukup 6/12 saja, insya Allah sudah bisa mengikuti kegiatan di sekolah. Insya Allah mungkin small step yang bisa kita lakukan seperti itu. Seperti saya dulu sebelum punya alat yang bisa lengkap, saya dengan menggunakan seadanya seperti itu dok. Jadi nanti kacamatanya 2, kacamata untuk jauh, itu kurang lebih target saya untuk 3 meteran atau 4 meteran, itu pun saya 6/12 saja dok. At least kan tulisan guru itu kan nggak kecil-kecil, kurang lebih 6/12 katanya dok. Kemudian untuk dekatnya kacamata dekat sendiri. Dulu langkah kecil yang bisa saya lakukan cuma itu, yang penting anak tersebut bisa sekolah dengan lancar tanpa dibantu shadow. Apabila dengan koreksi maksimal anak tersebut nggak bisa jarak senilai 3 meter, nggak apa-apa kita majukan 2 meter. Nanti kita kirim surat ke gurunya, ini meskipun sudah menggunakan kacamata, tapi masih ada keterbatasan penglihatan sehingga izin bangku dimajukan 2 meter di depan papan tulis dan mungkin dekat jendela karena supaya biar bukunya lebih terang seperti itu. Mungkin small step-nya bisa membantu itu ya. Sebenarnya bisa membantu ya. Ini dokter Nanda, kalau di dokter Nanda mungkin kita bisa melihat ke sana ya, saya bilang kita bisa lihat langsung ya. Jadi kalau di dokter Nanda suatu waktu kita akan boleh deh kita bertemu sama Saiful Anwar sehingga bisa lihat langsung ya untuk proses pemeriksaannya, sarana-sarananya gitu. Kemudian bahannya bagaimana, tapi kan juga termasuk handle pintunya juga harus dibuat lama sehingga tidak mencolok. Sakit layanan disabilitas. Ya, Terima kasih. Ini masukkan lagi Bu namanya untuk kami yang di Kota Batu. Ada lagi pertanyaan? Oke. Saya Dr. Lina Dr. Samsada. Terima kasih untuk pembuka dan pembuka. Saya nggak bertanya, saya mau sharing pengalaman saya sebagai dokter mata di rumah sakit. Ini sebelum ada pandemi, itu punya beberapa sekolah, terutama sekolah swasta UKS-nya udah jalan. Mereka ada beberapa yang saya kira tidak banyak, terus memang ada stigma di masyarakat. Saya mikirnya sih kayak Bali ya, orang Bali itu rata-rata udah maju pikirannya. Nah, yang saya kaget itu ada pasien saya, ada beberapa malah ya, itu yang tidak mau pakai kacamata kalau di sekolah. Karena apa? Iya, kata ibunya, sama teman-temannya dikerjain seperti tadi pengalamannya teman-teman. Dikerjain, jadi kacamatanya itu ada yang disembunyikan sama temennya, ada yang dijadiin mainan, akhirnya pecah gitu ya. Akhirnya dia tidak mau memakai kacamata ke sekolah, padahal kan sebenarnya yang paling tepat itu pada saat dia dalam aktivitas gitu. Jadi memang saya, terus ada lagi yang lucu, ada sekolah, salah satu sekolah swasta di sini, itu gurunya apa nggak tahu peraturan dari mana, tidak mengizinkan seorang anak itu diprioritaskan untuk duduk di depan. Saya juga kaget ya. Saya sampai orang tuanya itu bohong gitu. Kenapa? Emang gurunya mau anaknya duduk di depan. Tapi orang tua yang lain katanya sembunyi kok dia jadi prioritas seperti itu. Tapi mungkin memang harus ada sosialisasi juga dari pihak sekolah ke orang tua, bukan yang memprioritaskan, tapi kita mau istilahnya itu undang-undang dia itu ya kan kita bukan mau kasih hati, kita sama-sama cari mengembangkannya yang tidak disembunyikan itu diberi kesempatan jadi mungkin memang dari dinas pendidikan tolong membantu untuk pemilihan hasil. Itu aja sih dok. Terima kasih. Matur nuwun dokter. Nah, kita sudah dapat banyak masukan tentang permasalahan low vision di Kota Batu.
Sebelum saya konsolidasi, ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Saya tidak bertanya, cuma menanggapi. Dari mana Bapak? Saya dari Dinas Sosial. Kebetulan saya di Kepala Seksi Anak dan Usia. Nah, saya selalu melihat Batu ke depan mulai, sehingga permasalahan yang ada di Batu dengan kecepatan kemampuan kami beserta dengan rekan-rekan untuk menyelesaikan permasalahan khususnya untuk anak-anak kita, mulai dari kasus keluarga, kasus kekerasan, pelecehan seksual maupun kasus yang barusan saya lihat atau saya dengar dari dunia. Harapan saya kejadian seperti dunia ini segera melapor ke dinas sosial, sehingga saya akan mendatangi sekolah itu untuk memprioritaskan anak-anak kita yang perlu diprioritaskan. Karena sekolah tidak bisa serta-merta mempunyai aturan seperti itu. Karena aturan anak-anak kita ke depan adalah bagian dari tanggung jawab kita semua. Walaupun ada dinas pendidikan di sini, saya pun tidak sedikit dari dinas sosial untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan anak-anak kita, termasuk dalam rangka memberikan kebebasan biaya sekolah, kebebasan biaya seragam dan sebagainya. Itu bagian daripada dinas sosial. Nah, Bu Lina, kalau boleh saya nanti bisa berkonfirmasi sekolah mana itu yang ada di Kota Batu dan itu akan kita datangi selaku saya sebagai kasih rehabilitasi anak. Jadi saya akan prioritaskan anak seperti itu karena ke depan saya tidak mau dan tidak menginginkan negara kita ini mendapatkan anak-anak yang punya hak namun tidak kita perhatikan. Jadi tidak usah sungkan-sungkan. Batu ini kita usahakan terbuka saja. Sekolah mana? Kalaupun perlu saya nanti akan datang beserta dengan dinas pendidikan. Kebetulan kasih di dinas pendidikan, baik kasih di SD, SMP maupun SMA, mantan teman-teman satu UPD dengan saya. Jadi saya nanti bisa duduk bersama di sana. Saya berharap keterbukaan masalah anak kita. Kalau kita sudah pernah mengenyam garam asin di laut, tapi ada adik kita, anak-anak kita yang masa depannya masih panjang, harus kita perhatikan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, saya dapat lagi nih, dapat umpan. Sudah ada pertanyaan lagi nggak? Oke, saya mulai deh. Ini hari ini bukan hanya sosialisasi. Kita berkonsolidasi hari ini apa-apa kegiatan yang harus dilakukan untuk penanggulangan gangguan penglihatan. Yang Bapak sampaikan Bapak siapa Pak dari sosial? Pak Aden. Ya, Bapak tadi sudah menerangkan bahwa di dinas sosial ini yang kebetulan yang hadir adalah dari Kepala Seksi Anak dan Lansia. Oh, kalau yang lain masuk di DP3AK ya? Ini masih di dinas sosial? Oh, beda lagi ya? Oke, Bapak ini yang pertama Bapak Ibu. Kita mulai dari awal. Oke, pertama kita mau membangun untuk SDM. Gitu ya. Banyak dari kita tidak tahu tentang television. Sehingga yang terjadi disampaikan oleh Pak Surya tadi, ini dapat